Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryati, jurusan Pendidikan Sejarah. Video saya ini yaitu menjelaskan tentang mata kuliah sejarah intelektual, di mana poin pertama yaitu definisi sejarah intelektual. Jadi, sejarah intelektual ialah sejarah yang menerangkan tentang pemikiran, ide-ide, filsafat, baik itu orang atau individu maupun kelompok. Terus yang kedua yaitu hal yang mendorong lahirnya intelektual. Sejarah intelektual sebagai studi tersendiri muncul di Eropa pada awal abad ke-20. Sejarah intelektual lebih menekankan pada munculnya ide dari seseorang dan perkembangannya, ide dan pemikiran tersebut, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sejarah filsafat mencari sebab dan akibat munculnya sebuah ide, pemikiran, dan gagasan dari karya seseorang. Terus yang ketiga yaitu ruang lingkup sejarah intelektual. Ruang lingkup sejarah intelektual mencakup aktivitas pikiran-pikiran manusia seperti karya filsuf, seniman, penulis, ilmiawan spesifik seperti kesusastraan, agama, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Terus yang keempat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan satu kesatuan yang dimana ontologi adalah membicarakan tentang hakikat atau segala sesuatu. Yang epistemologi yaitu membicarakan cara dari memperoleh pengetahuan, dan aksiologi yaitu membicarakan guna pengetahuan itu. Terus yang kelima yaitu wahyu ilahi supranatural. Wahyu ilahi adalah salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan kedua yang memiliki pokok-pokok mendasar mengenai sumber ajaran dan tindakan gereja. Sedangkan supranatural yaitu supra berasal dari kata supra yang berarti atas dan natur yang berarti alam. Jadi supranatural adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas dan di luar alam. Terus yang keenam yaitu pemikiran intelektual Prasokrates. Filsafat Prasokrates bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dimiliki bangsa Yunani. Filsafat Prasokrates juga dapat dikatakan sebagai filsafat semesta, filsafat alam, karena para ahli filsafat di masa tersebut menjadikan alam semesta sebagai objek pemikirannya. Terus tujuan filosofi mereka dalam memikirkan soal alam semesta yaitu untuk mengetahui dari mana kejadian alam atau dari mana alam itu berasal. Hal inilah yang menjadi sentral persoalan mereka. Terus yang ketujuh yaitu pemikiran masa Sokrates. Pada masa Sokrates sering juga disebut filsafat periode klasik. Sistem ajaran filsafat klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles. Adapun filsafat pemikiran Sokrates diantaranya adalah pernyataan adanya kebenaran yang objektif. Ia menggunakan metode tertentu yang terkenal dengan metode dialektika, yaitu tidak bergantung pada aku dan kita. Dalam membenarkan kebenaran yang objektif, ia menggunakan metode tertentu yang terkenal dengan metode dialektika. Dari metode dialektikanya ini, ia menemukan dua penemuan metode yang lain, yaitu induksi dan definisi. Ia menggunakan istilah induksi manakala pemikirannya bertolak dari pengetahuan yang khusus, lalu ia menyimpulkan dengan pengertian umum. Terus yang kedelapan yaitu pemikiran intelektual masa Helenisme. Zaman sesudah Aristoteles memang zaman yang berbeda sekali dengan zaman Aristoteles. Zaman ini adalah zaman yang baru dimulai dengan pemerintah Alexander Agung, yaitu murid dari Aristoteles, dan disebut zaman Helenisme. Dalam perkembangannya, masa Helenisme ini ditandai dengan perubahan bentuk filsafat dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis dan membuat filsafat menjadi bagian dari hidup.
Berbagai aliran yang muncul pada saat itu semuanya bertujuan untuk menemukan cita-cita hidup manusia, keinginan memperoleh pengetahuan teori semakin beralih kepada ilmu-ilmu spesial. Makin mendalam penyelidikan ini dan makin tampak gunanya bagi penghidupan sehari-hari. Terus yang ke-9 yaitu syarat pemikiran Cina. Pemikiran Cina adalah pemikiran yang berkembang dan menjadi salah satu wajah peradaban Cina. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Harmoni yaitu antara manusia dan sesama, manusia dan alam, manusia dan surga. Toleransi yaitu terlihat dari keterbukaan terhadap pendapat-pendapat pribadi. Terus yang peri kemanusiaan yaitu karena selalu manusialah yang merupakan pusat filsafat Cina. Jadi itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.